Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami anak putu Buyut Cirebon. Sekarang kami berada di lokasi patilasan Buyut Nyi Endang Gelis yang berada di Pengampon, Desa Danawinangun, Klangenan, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah kami sudah mendapat izin dari Juru Kuncen untuk menanyakan sejarah buyut yang ada di sini, bagaimana syiarnya dan juga mitos-mitosnya. Jangan kemana-mana, jaga terus agama adat budaya Cirebon, tetap di anak putu Buyut Cirebon. Mangga kula temu sareng Juru Kuncen. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini yang konon menurut orang sini ya, kebanyakan orang tua dulu di sini mengatakan ya, para sepuh itu, bahwa dulunya ini Mas Endang Gelis itu pernah bikin rumah ya, nggak tahu kita gambarkan seperti apa ya, tapi yang jelas pernah bertempat tinggal di sini ya. Tapi bukan bangunan ini, nggak ada bangunannya, dari ini lokasinya saja. Jadi bagian rumah itu menghadap ke arah utara ya, yang bagian depan itu sekarang sudah menjadi bagian belakang desa Danawinangun, dan bagian belakang ini yang ini. Dan kemudian sumur itu yang dipakai oleh Mas Endang Gelis di masa lalu. Dan Mas Endang Gelis itu punya hewan piaraan kerbau. Lah kerbaunya itu di sana, di daerah di makam Bontot, di situ kubangan kerbaunya. Makanya kita ketika melihat situs di Pangeran Cakrabuana di Talun itu ya, pasti di pintu gerbangnya ada simbol kerbau dan macan. Ya, itu simbol Pangeran Cakrabuana dengan Mas Endang Gelis itu. Ya, di situ ya. Nah, itu legenda yang dulu. Nah, kemudian konon lagi bahwa masjid itu pertama itu dulunya surau ya, surau itu semacam langgar kecil yang dibangun juga oleh Dimas Endang Gelis dalam rangka menebarkan agama Islam. Nah, kemudian kenapa di sini kalau misalnya tradisi nunggeng buyut itu yang dibawa itu kemung ya, kemung itu gong sekati kecil ya, karena memang dulu kerajaan Islam Cirebon itu kalau sewaktu-waktu ketika menyebarkan agama Islam di mata masyarakat itu dengan kesenian diantaranya ya gong sekati itu ya, mengarah gong sekati ya zaman dulunya. Bahkan di Mas Endang Gelis kan eranya sebelum Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, jadi kedua orang ini antara Mas Endang Gelis dan Pangeran Cakrabuana ini, mereka ini pernah dulunya itu ya berkeliling-keliling napak tilas ya. Jadi jangankan orang dulu, kita saja itu orang zaman sekarang masih banyak berkeliling ya. Berkeliling karena pindah kerja atau tujuan lain kan. Begitu juga orang dulu. Jadi kita nggak usah heran ketika di sana ada petilasan, di situ ada petilasan, kemudian namanya kadang berbeda tapi orangnya satu gitu. Saya juga pernah mengalami ya. Di daerah ini saya dipanggil ini, dipanggil ini loh beda-beda ini, padahal saya orangnya satu gitu kan. Ya, lah kemudian ketika Pangeran Cakrabuana berkeliling dan Mas Endang Gelis berkeliling itu, disitulah mungkin termasuk daripada sebuah napak tilasnya nanti di kemudian hari ketika kerajaan Cirebon itu diserahkan kepada keponakannya ya, Syekh Syarif Hidayatullah ya. Nah, mungkin Saruban Nagari ini wilayah-wilayah yang dulu dikelilingi oleh pamannya dan juga oleh
besannya ya, Iya. besannya ya, paman sekaligus besan ya berarti ya. Seperti itu mungkin ya, di antaranya kan begitu. Jadi wilayah-wilayahnya tuh jadi wilayah teritorial Saruban Nagari di kemudian hari kan. Itu ya. Kita lanjut atau gimana? Oke, mau dibuka? Oh. Aku kunci ya, Rom. Nah, inilah guys. Nah, ini salam. Salam. Nah, di sini isinya kemung atau gong sekati ya, yang biasa dikelilingkan untuk panjang jimat tiap mulut. Ini juga senjata. Tapi ini senjata titipan orang dulu, taruh di sini, begitu, seperti itu. Ini juga yang lainnya seperti itu. Di sini bukan makam, petilasan. Jadi tadi itu Mas Endang Gelis pernah tinggal beberapa masa di sini dan seperti itu. Ya, nanti kita ini mah peninggalan benda tua saja. Nanti kita bahas di sana di wawancara, oke? Nah, ini sumur yang dulu dianggap oleh masyarakat sini sumur yang memang digunakan oleh Mas Endang. Nah, ini cuma bangunannya sudah bangunan sekarang modern, renovasi ya. Modern ya. Iya. Modern. Inilah Sudah guys, bangunan modern. petilasan Iya. Endang Gelis yang sudah direnovasi. Tergantung asumsinya orang atau kita ya. Jadi ketika saya baru disuruh jadi kunci di sini ya, mungkin tahun 2017 yang lalu, itu baru kisaran 1 minggu lah. Ini bisa dianggap halusinasi atau juga bisa dianggap benar nyata. Iya. Jadi sekitar mungkin jam 12 malam kita ngobrol di sini dengan beberapa teman. Nah, itu saya mendengar itu di depan sumur itu ya. Tapi bukan suara dari luar ya. Tapi telinga saya masih bisa membedakan antara suara yang dari luar yang menggema atau yang pecah dari luar ya, dengan suara yang muncul atau kedap dari dalam bumi. Itu saya masih bisa membedakan. Jadi ada suara kalungnya kerbau itu, kalungnya kerbau zaman dulu tuh. Iya. Kuningan, iya. Lonen. Nah, itu suaranya seperti itu. Lonen. Saya sampai begini. Ini suara apa? Masih terdengar. Lonen. Nah, ketika itu saya baru merasa sadar, oh katanya dulu Mas Endang Gelis dulu suka memelihara kerbau. Nah, kalau kita waktu kecil itu kan kebiasaan kerbau zaman dulu itu pasti ada kalungnya ya, cirinya beda dengan kerbau zaman sekarang ya. Kerbau zaman dulu pasti ada kalung. Lah, yang menjadi heran lagi, ketika itu saya baru terbersit. Saya buka HP
di internet barangkali ada cerita-cerita, karena kita dapatkan dari cerita-cerita masyarakat juga kan apa namanya seperti nggak beraturan. Akhirnya coba saya buka googling, barangkali ada. Ternyata saya jauh nggak ada gitu. Nggak ada yang memasukkan cerita itu ke dalam website atau blog ya. Akhirnya saya terpikir saya harus membuat susunan cerita. Minimal tujuan saya agar cerita itu tetap ada, jangan sampai ketika generasi keberapa kemudian tidak ada yang tahu kan, seperti itu. Minimal itu. Akhirnya saya nanya-nanya dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan orang-orang pemuda yang memang pemuda itu memang didapat dari orang-orang tua, tahu juga kan seperti itu. Akhirnya dihimpunlah cerita itu. Menurut saya itu sudah bisa menggambarkan tentang legenda sedikit tentang Dimas Endang Gelis, kedatangannya, kemudian legendanya seperti apa. Nah, tetapi ketika cerita itu sudah terkumpul, saya itu ragu, perasaan saya itu ragu, dan itu posisinya saya di rumah. Perasaan ragu, saya ini bikin cerita, menyusun naskah ini salah enggak kan begitu. Saya kan merasa bertanggung jawab kan seperti itu. Nah, akhirnya saya termenung. Waktu itu saya posisi di rumah, suara itu terdengar lagi, suara itu pelan tapi jauh, itu kedengarannya itu jauh lah. Ini baru telinga saya, oh ini suara dari luar, pelan suaranya di atas kan. Kalau waktu saya cerita tadi, suaranya seolah-olah datang dari dalam bumi ya, di kedap itu ya, nggak muncul di permukaan. Itu di antara pengalaman rohani ya, bisa asumsi halusinasi nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika ada hal semacam itu, akhirnya saya berpikir, oh udah, kalau begini saya ini generasi yang sangat jauh dan juga saya bukan orang sini. Seandainya saya nyusun cerita ini salah, ya wajar lah kan begitu. Tapi minimal saya sudah berusaha untuk menjaga legenda itu seperti itu. Jadi akhirnya udah sing gitu dikeluarkan. Dan bahkan ketika hari ini ketika melihat legenda-legenda ini tulisan saya semua, kebanyakan dari sumbernya saya, bahkan yang dibikin YouTube pun ini teksnya saya. Nah, kalau ini sih Pak Ustadz, asal usul sejarah beliau dan bagaimana siarnya, apa mitos-mitosnya, dan kapan kaulnya itu diadakannya, gimana itu, setahun sekali atau gimana? Ya, jadi kalau dimulai dari tentang asal usul beliau. Asal usul beliau, ya konon kalau menurut sejarah masyhur kan, kalau asal usul beliau kan itu putri dari Sang Hyang Danuwarsi kan ya. Ya. Sang Hyang Danuwarsi itu penasihat kerajaan Galuh ya. Ya. Kerajaan Galuh penasihat. Maka kenapa ketika Pangeran Cakrabuana keluar dari keraton, kemudian dia bertemu Syekh Danuwarsi, dijadikan muridnya, karena Syekh Danuwarsi tahu betul bahwa dia itu siapa, Pangeran Cakrabuana itu siapa kan begitu, tahu betul, bahkan sampai istilahnya dijodohkan dengan anaknya, bahwa yang beliau jadikan muridnya oleh Sang Hyang Danuwarsi, Pangeran Cakrabuana ini bukan orang bawahan atau orang biasa, tapi pangeran. Dan ini benar nggak, Pangeran Cakrabuana itu kalau nggak salah namanya itu Pangeran Walang Sungsang. Ya, jadi konon seperti itu. Jadi ketika nama kecil beliau itu Pangeran Walang Sungsang ya, Walang Sungsang. Jadi kita flashback dulu ya, biar kita rada sedikit jauh dulu ya. Nanti kita sambung lagi bahwa dulu itu Nusantara itu kedatangan seorang jenderal angkatan laut beragama Islam dari kerajaan Tiongkok, namanya Laksamana Cheng-ho. Beliau ini jenderal angkatan laut beragama Islam. Datang bersama pasukan, tapi beliau membawa seorang ulama besar dari Irak namanya Syekh Hasanuddin. Nanti mendarat di pelabuhan Muara Jati. Pada saat itu penguasa Muara Jati itu kalau nggak salah namanya Ki Gede Mertasingan.
Iya, iya. Nah, Ki Gede Pertasinya ini punya putri namanya Nyai Mas Subang Rancang atau Subang Larang ya. Iya. Subang Rancang atau Subang Larang. Nah, nanti Syekh Hasanuddin yang dibawa Laksana Cenggo ini nanti tidak ikut kembali, tapi beliau mendirikan pesantren Kuro dan Tilawah. Pesantren Kuro dan Tilawah itu membaca Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Di kemudian hari nanti Syekh Hasanuddin dikenal dengan Syekh Kuro karena mendirikan pesantren Kuro dan Tilawah, membaca Al-Quran dengan bagus dan melakukan Al-Quran dengan baik. Maka di kemudian hari Syekh Kuro. Lah, santrinya diantaranya adalah Nyai Mas Subang Rancang. Nyai Mas Subang Rancang ini nanti di kemudian hari beliau dipersunting oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Manah Rasa. Ya. Jadi lahirlah dari beliau ini namanya Walang Sungsang. Nah, kemudian adiknya dengan Rara Santang. Bahkan dua orang putra putri dari Subang Rancang dengan Prabu Manah Rasa ini, Pangeran Manah Rasa ini, bimbingannya langsung diserahkan kepada Syekh Kuro sendiri. Maka saya klarifikasi ketika ada legenda bahwa Nyai Mas Rara Santang dengan siapa Walang Sungsang keluar dari Cirebon, keluar dari Pajajaran itu mencari Islam. Bukan itu, dia sudah bisa Islam karena dibina oleh Syekh Kuro, murid ibunya sendiri. Ya. Seperti itu ya. Lah itu sejarah yang harus diluruskan juga. Nah, nanti ketika Walang Sungsang dalam pengembaraannya, ya ini asumsi juga, konon-konon juga ya. Nanti beliau dalam perjalanan ada yang mengatakan menjadi pendekar ya, bagian wilayah apa namanya? Wilayah Kulon disebut Gagak Lumayung. Kemudian wilayah barat disebut apa namanya, Tian Santang. Nah, kemudian ketika bertemu dengan Ki Gede Alang-Alang, menguasai disuruh mempelajari ajian Cakra Birawa. Ketika berhasil baru digelari Cakra Buana. Cakra Birawa berhasil Cakra Buana. Tapi itu bukan kita bayangkan ajian yang seperti itu, bukan ya, kita nggak usah dibayangkan. Tapi ajian seperti itu. Nah, ketika Cakra Buana ini sudah bergerak Cakra Buana, lah kemudian beliau naik haji, baru digelari namanya Somadillah Iman ya. Nah, ketika sudah masa-masa tua, beliau mendirikan pesantren. Baru ketika tua, beliau tidak kemana-mana. Nah, baru digelari namanya Syekh Mursyahadatillah dalam tawasul ke Cirebonan. Syekh Mursyahadatillah itu konon katanya angkara Cakra Buana. Itu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketika menikah dengan Nyi Sendang Gelis ya, dan Nyi Sendang Gelis juga termasuk orang yang ikut keluar, dan termasuk konon katanya legenda orang-orang sini mengatakan itu pernah masuk di Tegalan dengan daerah Pengampon. Nah, konon kenapa dikatakan Pengampon kan seperti itu kan. Jadi konon bisa dari kata ampo itu yang terbuat dari tanah liat itu liat. Yang untuk sesaji, untuk obat juga kan dulu kan. Iya. Jadi kalau saya menyimpulkan sih bisa jadi ampo itu sebelum Nyi Sendang Gelis, bisa juga setelah Nyi Sendang Gelis. Kalau kesimpulan saya ya, asumsi saya. Jadi begini, ketika ada legenda Nyi Sendang Gelis ini masuk ke tanah Pengampon, ya, konon katanya beliau tersangkut pohon walu, pohon rambat ya. Nah, beliau terjatuh. Nah, ketika beliau terjatuh ini, beliau membaca istighfar kan. Nah, ketika orang-orang hebat seperti orang-orang kelasnya orang-orang taat itu, ketika dia tertimpa musibah, dia merasa dirinya ada kesalahan apa kan. Berbeda dengan kita kan, ujian apalagi kan seperti itu. Kalau kita ketimpa musibah mengatakannya ini musibah kan ya. Kalau beliau orang-orang hebat seperti para wali nggak seperti itu, tapi kesalahan apa yang saya perbuat sehingga saya bisa terjatuh. Nah, dalam istighfar itulah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Hyang Widi ya. Kalau dulu kan ya, sebelum era para wali kan, beliau kan masih di bawah para wali 9 ya, tapi
bersama para wali-wali yang di atas para wali 9 ya. Zamannya. Iya. Syekh Kuro itu kan termasuk wali juga. Iya. Itu ya. Nah, ketika dalam mohon pengampunan inilah kata-kata ampo ini lahir jadi pengampunan ya. Tapi itu asumsi. Yang keduanya bisa juga ampo ini dibuat sebelum jauh di era Nyi Mas Endang Gelis. Tapi bisa juga ketika Nyi Mas Endang Gelis keluar dari Pengampon di sini ya, keluar dari tanah Pengampon, masyarakat yang mengenang sejarahnya itu barulah membuat simbol-simbol ampo untuk mengenang leluhur atau orang besar pernah ke sini. Nah, akhirnya leluhur itu ampo itu dibuat simbol untuk sesaji. Misalnya bikin rumah, syukuran apa. Nah, simbolnya apa? Simbolnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika dengan memohon ampun maka pasti akan mendapatkan rahmat. Kalau mendapatkan rahmat pasti akan dimudahkan segala urusan kan seperti itu ya. Jadi lahirnya ampo itu mengenang Nyi Mas Endang Gelis peristiwa tentang meminta ampun kepada Allah. Bisa jadi seperti itu asumsinya ya, seperti itu. Dan ini mau menanyakan lagi masalah Ngujung Buyut itu manfaat dan itunya gimana Pak Ustadz? Oh oke ya. Jadi ketika para tetua dulu membuat satu mufakat ditetapkan dengan 17 bulut ya, bulutnya itu ya, itu kita akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat besar sih, rasa dan tidak rasa. Dan itu karena apa? Karena ketika Nyi Mas Endang Gelis pernah berkeliling, pernah bertempat di Pengampon, kemudian Tegalan, dan kemudian kunjungan buyut itu diarak ya, diarak keliling. Iya, itu kita nggak akan bisa memungkiri bahwa yang dibaca itu kalimat tahlil la ilaha illallah mungkin terpanjang dan terlama ya. Karena apa? Dari mulai habis isya sampai hampir menjelang subuh kan, itu semuanya bacaan la ilaha illallah kan. Dan mungkin di sini yang mungkin termasuk di antara membaca kalimat tahlil yang terlama, terpanjang ya, itu satu ya. Kemudian sadar tidak bahwa ada kandungan nilai-nilai di dalamnya. Ini loh tempat-tempat yang dulu pernah dilintasi atau dilewati oleh Nyi Mas Endang Gelis dan bertempat di sini. Artinya mengenalkan bahwa generasi A dengan generasi B, kalau dulu kan Kalangenan itu kan satu ya, Kalang terpisah dengan Jamblang kan. Nah itu sebenarnya memperlihatkan ini masyarakat ini kalau bisa dipertemukan kembali itu ya dalam keharmonisan, bukan yang terjadi seperti yang sekarang kita lihat generasi yang sekarang ini yang menjadi PR kita. Kok kenapa ketika ada kunjungan seperti ini kok malah menjadi ajang keributan. Berarti itu kan sudah di luar di luar daripada tujuan itu. Padahal makna terkandungnya kan memperlihatkan kembali, kita mengingatkan sejarah bahwa Nyi Mas Endang Gelis pernah di sini, pernah di sana, pernah di Lembasor juga kan. Ini untuk memperlihatkan silaturahmi disuruh disambung kembali antar generasinya kan. Cuma kita enggak menyalahkan karena mereka anak-anak muda kan, mungkin belum tahu sejarah atau belum tahu nilai hikmah yang terkandung dalam tradisi kan. Nggak ada kemungkinan tradisi yang nggak bermanfaat. Saya yakin kebanyakan tradisi yang diciptakan orang-orang dulu pasti ada hikmah yang besar, tapi kita nggak tahu hikmahnya apa kan, kadang seperti itu, hanya di situ saja permasalahan. Mungkin itu ya di antara hikmahnya atau manfaatnya diadakannya tradisi. Kemudian dengan adanya tradisi juga, sadar dan tidak sadar, menyatukan semua elemen, baik ada golongan ulama, orang desa, masyarakat, pemuda dan semuanya. Dan ini nggak akan dipunyai oleh negara lain kan selain Indonesia. Negara Eropa, negara lain itu mereka sibuk sendiri-sendiri. Setiap hari kerja, kemudian ketika pulang kerja udah refreshing ya, atau misalnya liburan refreshing. Kalau Indonesia enggak. Nusantara itu kelebihannya sampai hari ini tetap kuat menjadi negara besar itu karena banyak sekat-sekat sosial, bukan sekat ya, nilai-nilai sosial, kumpulan-kumpulan yang dibangun oleh komunitas-komunitas besar itu yang menjadikan masyarakat kita itu tetap kuat. Maka
ketika dulu kenapa dijajah Belanda kemudian bisa merdeka, karena masyarakat kita kompaknya luar biasa ya. Memang dulu pernah dipolitiki oleh Belanda, diadu domba ya, diadu domba itu diadu kan. Kelemahan bangsa kita hanya diadu saja. Tapi sebenarnya bangsa kita bangsa kuat. Jadi ketika perang pun nggak ada yang mengungsi. Kalau orang luar kalau perang, tentaranya perang, rakyatnya mengungsi keluar negara. Indonesia enggak. Makanya negara kita sebenarnya kuat dengan adanya bentukan-bentukan tradisi, bentukan-bentukan apapun yang komunitas kumpul-kumpul itu sebenarnya menguatkan bangsa kita. Dan itu nggak akan dipunyai oleh negara lain. Maka negara lain itu rawan sekali pecahnya, rontoknya, hancurnya, karena nggak punya nilai-nilai sosial seperti yang kita punya ini. Ya, kumpul-kumpul begini loh, nggak dipunyai. Mungkin itu ya. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih atas diterimanya kami semua dari kru Kabuyutan Cirebon, dan banyak-banyak terima kasih sangat atas izin dan bersedianya Pak Kunci untuk kami wawancarai. Ya, sama-sama. Semoga apa namanya? Matur nuwun Pak Ustadz, matur nuwun. Amin. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya Cirebon. Tetap di Anak Putu Buyut Cirebon.